Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Rahmawati dari kelas 11 Biologi 5 kelompok 5 yang akan menjelaskan materi mengenai struktur reproduksi pria dan struktur reproduksi wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur reproduksi pria. Struktur reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, organ luar terdiri atas penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi dan skrotum berfungsi untuk melindungi testis serta menjaga suhu. Yang kedua, organ dalam. Organ dalam terdiri atas testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Testis berfungsi sebagai tempat memproduksi sel sperma. Testis saluran kelamin juga terdapat beberapa bagian seperti epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan tempat penyimpanan sel sperma sementara. Vas deferens merupakan saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi berfungsi untuk mengeluarkan sel sperma dari dalam tubuh menuju luar tubuh. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan saluran urin dan saluran keluarnya sperma. Yang ketiga, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri atas 3 kelenjar. Yang pertama vesikula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga kelenjar Cooper. Vesikula seminalis berfungsi untuk penghasil zat-zat pertumbuhan sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat basa pada sperma yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Yang ketiga, kelenjar Cooper yang menghasilkan cairan bersifat basa. Yang kedua, struktur reproduksi wanita. Pada struktur reproduksi wanita terdapat 2 bagian, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luar terdiri atas labium dan vulva. Pada organ luar juga terdapat beberapa saluran seperti saluran urin, saluran reproduksi, selaput darah, labium minora, labium mayora, dan klitoris. Selanjutnya, organ dalam. Organ dalam terdiri atas vagina, serviks, uterus atau rahim, oviduk atau tuba fallopi, dan ovarium. Vagina berfungsi sebagai saluran keluarnya janin dan juga sebagai jalannya menstruasi. Yang kedua, serviks. Serviks berfungsi sebagai tempat memproduksi lendir dan mukus. Yang ketiga, uterus atau rahim sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, oviduk atau tuba fallopi, tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Dan yang kelima, ovarium. Ovarium merupakan tempat penghasil sel atau ovum. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Mekanisme fertilisasi. Yang pertama, sperma bertemu dengan ovum dalam oviduk dan menembus mantel ovum. Sperma mengenali ovum akibat senyawa fertilizin. Sperma dapat menembus korona radiata karena mempunyai enzim hyaluronidase. Sperma dapat menembus zona pelosida karena mempunyai enzim protase. Yang kedua, korona radiata mengubah ovum yang telah dibuahi agar tidak dapat dimasuki oleh sperma lain. Terjadinya peleburan inti sperma dan ovum menjadi struktur sel sperma. Yang pertama ada akromosom atau bagian kepala, mengandung enzim hyaluronidase, protase, dan antifertilizin, berfungsi untuk menembus mantel ovum. Yang kedua, nukleus, mengandung materi genetik haploid. Yang ketiga, leher, mengandung mitokondria yang menghasilkan energinya struktur ovum. Yang pertama, korona radiata, lapisan pelindung ovum terluar yang mengandung hyaluronid. Yang kedua, zona pelosida, lapisan pelindung ovum tengah yang tebal yang mengandung glikoprotein. Yang ketiga, membran fetalina, lapisan pelindung ovum paling dalam yang transparan. Yang keempat, protein kuning telur atau sitoplasma. Yang kelima, nukleus, mengandung materi genetik haploid. Dan yang terakhir, polosit, badan palat. Hormon reproduksi pada pria dan wanita melibatkan interaksi kompleks antara berbagai kelenjar endokrin di tubuh. Pada pria, 1. Hipotalamus, bagian otak, melepaskan hormon gonadotropin, releasing hormone atau GnRH. 2.
GnRH merangsang kelenjar pituitari anterior untuk melepaskan hormon luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. 3. LH merangsang sel-sel lipid di testis untuk memproduksi hormon testosteron yang mengatur perkembangan dan fungsi organ reproduksi pria. Pada wanita, 1. Hipotalamus juga melepaskan GnRH. 2. GnRH merangsang kelenjar pituitari anterior untuk melepaskan LH dan FSH. 3. LH dan FSH memainkan peran kunci dalam siklus menstruasi. FSH merangsang pertumbuhan folikel, ovarium, dan produksi estrogen. LH memicu pelepasan telur atau ovulasi dan mempromosikan pembentukan korpus luteum. 4. Estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium membantu mengatur siklus menstruasi, mendukung kehamilan, dan mempengaruhi perkembangan organ reproduksi manusia. Kehamilan atau gestasi adalah fase di mana embrio mulai tumbuh menjadi fetus. Di dalam kehamilan terdapat 3 trimester, yang dimana terdapat trimester pertama yang dimulai dari awal kehamilan sampai 3 bulan. Dalam jangka waktu tersebut terjadinya pertumbuhan terpusat pada organogenesis. Selanjutnya trimester kedua, yang dimana dalam jangka waktu 4-6 bulan, pertumbuhan organ tubuh pada janin telah lengkap dan pertumbuhan terpusat berpindah pada anggota badan. Selanjutnya trimester ketiga, yang dimana dalam jangka 7-9 bulan, telah terjadinya penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat pada bayi dalam kandungan. Baiklah, selanjutnya selama masa kehamilan, oogenesis dihentikan dan plasenta memproduksi hormon-hormon seperti HCG yang dimana memiliki fungsi sebagai menstimulasi produksi hormon estrogen dan progesteron ibu. Selanjutnya estrogen dan progesteron yang dimana memiliki fungsi sebagai meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. Selanjutnya GH. GH memiliki fungsi sebagai meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon saat masa kelahiran atau persalinan. Yang pertama, hormon relaksi dibentuk ovarium dan plasenta yang berfungsi sebagai meregangkan pubis simfisis. Yang kedua, pembentukan relaksin memicu penerusan estrogen dan progesteron dan pembentukan hormon kortison bayi. Yang ketiga, hormon kortison memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. 4. Kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin oleh hipofisis posterior ibu yang meningkatkan kontraksi uterus. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran air ASI oleh beberapa hormon. Hormon yang berperan dalam pengeluaran air ASI tersebut adalah mamotropin, yang dimana memiliki fungsi sebagai meningkatkan pertumbuhan payudara ibu. Selanjutnya estrogen dan progesteron, yang dimana di sini memiliki fungsi sebagai mencegahnya pengeluaran air ASI saat masa kehamilan. Selanjutnya oksitosin, yang dimana oksitosin memiliki fungsi sebagai menstimulasi pengeluaran air ASI setelah kehamilan. Selanjutnya HCS, yang dimana di sini memiliki fungsi sebagai penyokong prolaktin. Selanjutnya adalah manfaat menyusui bagi bayi. Yang pertama, ASI mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang optimal baik dalam secara kuantitas dan kualitas. Yang kedua, ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Dan yang ketiga, meningkatkan kecerdasan bayi karena ASI mengandung zat gizi DHA dan AA yang berguna untuk menunjang pertumbuhan otak bayi. Yang keempat, ASI meningkatkan jalinan kasih antara ibu dan anak. Ingin menjelaskan tentang teknologi dan gangguan pada sistem reproduksi. Kelahiran sesar. Kelahiran sesar adalah kelahiran yang dilakukan dengan cara operasi karena tidak bisa dilakukan dengan normal. 2.
Bayi tabung. Bayi tabung adalah bayi yang di luar rahim seorang ibu dengan cara A. Fertilasi dilakukan di media kultur. B. Zigot yang membelah dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu dan ibu menjalani kehamilan seperti biasa. 3. Keluarga berencana seperti KB menggunakan berbagai macam untuk mengatur kehamilan ibu. 1. KB alami, 2. KB hormon, 3. KB kontrasepsi, 4. Sterilisasi kontrasepsi permanen dilakukan untuk menghambat saluran kehamilan. A. Vasektomi dan B. Tubektomi. Gangguan pada sistem reproduksi. 1. Infertilitas, ketidakmampuan menghasilkan gamet atau keturunan. B. Impotensi, ketidakmampuan penis untuk melakukan ereksi karena faktor hormon. 3. Triptokomedisme, gagal turunnya tesis dari rongga perut ke skrotum sewaktu lahir. 4. Otitis, peradangan testis akibat multivirus. Epididymis, peradangan epididymis akibat E. coli dan Chlamydia. 6. Proktatitis, peradangan kelenjar prostat akibat usia lanjut atau selanjutnya. 7. Premenstrual distress, gangguan emosi, rasa sakit dan nyeri yang muncul